warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahila Ramadhani, NIM E321200003. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika. Ya, langsung saja ke penjelasannya sebagai berikut. Sebelum masuk ke apa saja teori-teori etika, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari teori dan etika, di mana teori ialah sebuah pengetahuan secara ilmiah terkait penjelasan mengenai suatu hal tertentu dari sebuah disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengontrol dan meramalkan sebuah ilmiah tersebut. Etika sendiri memiliki pengertian bahwa etika merupakan suatu disiplin ilmu tentang baik buruknya sikap dan perilaku, kewajiban dan hak, nilai dan norma-norma perilaku manusia, akhlak yang baik atau buruk mengenai adat kebiasaan seseorang menurut lingkungan masyarakat sekitarnya. Berikut ini merupakan teori-teori etika, antara lain 1. Teori egoisme. Dalam teori egoisme terdapat dua konsep, yaitu egoisme psikologi dan egoisme etis. Dalam egoisme psikologi menjelaskan bahwa semua tindakan manusia didorong oleh kepentingan diri sendiri dan tidak ada tindakan yang bersifat mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam teori ini, orang lain boleh saja, yaitu bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Kemudian pada egoisme etis diartikan sebagai tindakan yang didasari oleh kepentingan diri sendiri. Sekilas hampir mirip kedua egoisme tersebut, hanya saja egoisme psikologi hanya berkutat pada diri sendiri yang mana sampai merugikan kepentingan orang lain. Namun, dalam egoisme etis merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. 2. Teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest number. Perbedaan paham utilitarisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak, dalam kurung kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. 3. Teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. 4. Teori hak. Teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Biarpun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat
manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. 5. Teori keutamaan. Dalam teori-teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak dalam rangka deontologi. Suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip jangan mencuri. Misalnya, menurut teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori ini semua didasarkan atas prinsip. Di samping teori-teori ini, mungkin lagi suatu pendekatan lain yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral. Teori tipe terakhir ini adalah teori keutamaan, yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun demikian, dalam sejarah etika, teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah dimulai pada waktu filsafat Yunani kuno. 6. Teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah, sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia. Walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak, moralitas dikatakan bersifat mutlak hanya bila moralitas itu dikatakan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional, karena semua yang bersifat mutlak melampaui tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia. Sekian penjelasan materi teori-teori etika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di postingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.